طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على جميع النعم. فكل نعمة تامة فنقول الحمد لله الذي أنعمنا نعما كثيرة، فنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وبعد. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah derasnya hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ini tangan saya masih mengkerut nih. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga hujan ini membawa keberkahan untuk kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, juga kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah ta'ala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang sudah memasuki tahapan sirah khulafaur rasyidin al-arba'ah, pembahasan di khalifah terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Kitab yang kita ambil dari kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ma'a ba'di ziyadah insyaallah, dengan penambahan dari beberapa sumber-sumber yang lain. Pembahasan kita masih seputar Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Pertemuan sebelumnya alhamdulillah pembahasan terkait keutamaan seorang Ali bin Abi Thalib sudah. Bagaimana beliau disebut sebagai ahli surga, kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah dan Rasulnya pun cinta kepada beliau. Tahapannya seperti apa sudah kemarin. Mudah-mudahan jadi pembelajaran dan kemudian bisa menjadi contoh untuk kita semua. Karena tujuan kita sama-sama mengharap ridha Allah, mengharap cinta Allah Subhanahu wa taala. Titilah jalan yang sudah mendapat kepastian baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai anak didiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan kata Rasulullah kedudukannya seperti Nabiullah Harun, ya, bagaikan Nabiullah Harun yang membersamai Nabiullah Musa alaihissalam. Begitulah kedudukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk beliau, keberanian beliau, kezuhudan beliau, azhadun nas, salah satu orang yang paling zuhud dalam kehidupan. Itu pembahasan kita kemarin, ya. Ada wara, ada zuhud. Kehidupan itulah yang ditampilkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Dan penerapan warok dan zuhud ini masih bisa dipraktekkan dalam kehidupan dan keseharian kita, walaupun di zaman ini. Yang kita ambil adalah makna zuhud dan makna wara itu. Meniti jalan wara ini artinya tarku ma yadhurru akhiratahu, tinggalkan apa-apa yang membahayakan akhiratnya atau akhirat kita. Ya. Sementara nanti di tingkatan zuhud kita berusaha meninggalkan sekiranya apa-apa yang nggak manfaat untuk kita, untuk dunia kita maupun akhirat kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian bagaimana dermawannya Ali bin Abi Thalib, sabar dan ikhlasnya, syukurnya, nggak pernah putus berdoa dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. La yablughu haddan minal kasrah, kathir, banyak sekali. Masa iya nggak ada satu dua yang bisa kita tiru. Mudah-mudahan kita bisa meniti jalan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda ini harmonis sekali. Sayyidina Ali pun berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, bertolak belakang seperti apa yang selama ini digembar-gemborkan kepada orang-orang yang nggak senang dengan persatuan umat Islam, wabil khusus baina khulafa'ir rasyidin. Isu-isu yang berkembang, Sayyidina Ali tidak meridhoi Abu Bakar As-Siddiq, jelas ini bukan satu pendapat yang bisa diterima. Karena Ali bin Abi Thalib pun berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Abu Bakar ini didukung oleh Sayyidina Ali dalam setiap peperangan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar ada, kita pernah bahas perang Riddah, orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ali bin Abi Thalib acuh tak acuh dengan Abu Bakar, maka tak mungkin beliau mendukung peperangan itu. Tapi rupanya kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, masya Allah, ya, itu hayatnya ya untuk Allah dan Rasulnya, termasuk ketika tampuk kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda dalam perang Riddah itu. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga ikut dalam peperangan melawan Romawi di eranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi support, ya, 100% support. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dijadikan penasehat utama dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa alim min ulama'i sahabah di antara sahabat yang dianggap alim sama Abu Bakar As-Siddiq. Ada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda. Ada Muaz bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Itu para alim, ya, min ulama'i as-sahabah. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, ahli tafsir. Tapi dari semua itu yang diprioritaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu menggambarkan hubungannya harmonis. Ya. Bahkan dipegang betul seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ali pun ikut bermakmum kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau isu-isu yang berkembang nih, Ali nggak suka dengan Abu Bakar As-Siddiq, gegara perkara yang kita pernah bahas ketika membahas Abu Bakar As-Siddiq. Karena masalah warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Khadijah itu hanya miskomunikasi kecil saja. Toh pada akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menunjukkan keharmonisan hubungan antara dirinya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, saat Abu Bakar wafat, Ali bin Abi Thalib itu ngasih kesaksian di hadapan para sahabat, mengingatkan memori-memori kebaikan Abu Bakar. Panjang sekali khutbahnya Ali bin Abi Thalib, seolah ngasih testimoni, bersaksi akan kebaikan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda.
Jadi yang ngasih testimoni kebaikan adalah Ali bin Abi Thalib. Mustahil kalau Ali nggak suka sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya keturunan-keturunan yang salah satu namanya adalah Abu Bakar dan Umar. Itu menunjukkan nggak ada kebencian antara Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Herannya beberapa pembenci Abu Bakar As-Siddiq yang merasa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib direbut oleh khalifah sebelumnya, itu mencaci maki dengan sangat hinanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Mereka ya subus sahabah, sahabat-sahabat dicaci maki. Bahkan selepas wafatnya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk Abu Bakar. Jadi Abu Bakar adalah orang yang paling dicinta oleh Rasulullah kan. Mustahil Rasulullah salah memilih orang yang ia cintai. Nah, jadi sekali lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu support penuh kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Begitu juga di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkali-kali meminta pendapat Ali bin Abi Thalib dalam urusan jihad fisabilillah. Ya Ali, kira-kira bagaimana pendapatmu ketika kita berhadapan dengan musuh ini, musuh itu, musuh ini, musuh itu. Jadi minta pendapatnya sama Ali bin Abi Thalib. Ini lagi-lagi gambaran bahwa hubungannya cukup baik antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Sistem pemerintahan itu disupport sama Ali bin Abi Thalib. Terkait gaji para karyawan, terus kemudian juga kalender hijriyah, itu ada andilnya Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk dukungan dan support kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi pembenci-pembenci khalifah selain Ali ini melaknat Abu Bakar As-Siddiq, melaknat Umar, melaknat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Gimana ini? Ya. Padahal hubungan mereka adalah hubungan yang baik sekali. Nah, beberapa kali Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan posisi pemimpin di Madinah. Siapa yang minta? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan sederet gambaran keharmonisan antara Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nggak ada masalah sekali lagi. Gembar-gembor Syiah misalnya, nggak ada. Insya Allah hubungannya hubungan yang harmonis. Termasuk dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Isu yang dibangun pemecah kaum muslimin antara blok Umawi ya, dengan blok Hashimi. Umawi itu Umayyah, Muawiyah. Isu-isu itu karena Utsman bin Affan bagian dari Umawi, Bani Umawi. Itu pun enggak, semuanya baik-baik saja. Utsman sayang sama Ali, Ali pun begitu pada Utsman bin Affan. Kita ceritakan kemarin saat Utsman bin Affan mendapatkan fitnah besar itu, siapa yang kemudian sibuk untuk membela Utsman bin Affan? Ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib ngerasa nggak sanggup, ya, beliau utus putra-putra beliau untuk melindungi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu bentuk support kan? Artinya nggak ada muskilah antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga terjadilah fitnah besar itu, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Wah, terbunuhnya Utsman ini menjadi fitnah besar di kemudian hari ya. Karena pembunuhannya nggak lazim, keji sekali. Kita sudah gambarkan kemarin itu ya. Diblokade, nggak dikasih air, ya Allah. Padahal pemimpin khalifatul muslimin. Utsman nggak dikasih air, padahal dulu saat kaum muslimin butuh air, Utsman yang turun tangan andil membeli sumur dari orang Yahudi. Itu udah dikasih tahu sama Utsman, kalian nih nggak ngasih saya minum. Tahu nggak kalian? Dulu Rasulullah pernah menjamin keselamatan saya tatkala saya menyediakan sumur air untuk kaum muslimin.
Tapi para pemfitnah, para pembangkang tuh nggak mau tahu karena tujuannya menggulingkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu yang punya andil besar, salah satunya Ali bin Abi Thalib yang membackup Utsman bin Affan. Ngeri sekali kan itu. Sampai saat beliau itu rumahnya dimasuki pemberontak, istri beliau histeris, ngerasa takut terjadi apa-apa kepada Utsman, sampai akhirnya memberikan perlindungan yang pada akhirnya pun istri beliau itu putus jarinya. Sayyidina Utsman pun demikian, putus jari jemari beliau. Dan Masya Allah, saat beliau itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat prosesi pemakamannya, para pemberontak pun belum selesai untuk meluapkan kebencian pada Utsman bin Affan. Tentu saja ini adalah ulah sebagian pemfitnah, sebagian pemberontak yang memang sudah mempersiapkan dengan matang itu. Sampai penguburannya ditahan. Utsman bin Affan itu dikuburkan itu setelah maghrib. Itu pun setelah ada beberapa campur tangan dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup saat itu. Ya. Sampai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat mau jatuh gara-gara diusir, nggak boleh ngebantu Utsman bin Affan. Memang fitnah itu, zaman Utsman itu fitnah luar biasa. Penyusup mulai masuk ke dalam circle lingkaran kaum muslimin. Siapapun akan merasa ngerasa sulit untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil saat itu. Khawatir justru nanti malah ada salah sangka terhadap orang yang tidak punya andil membunuh Utsman bin Affan menjadi seolah-olah punya andil. Keadaannya sampai sedemikian ruwetnya. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pengganti. Diangkat berdasarkan keinginan orang-orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Kata Sayyidina Ali, kalau memang dibutuhkan saya akan menjadi khalifah. Jadilah Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin al-Arba'ah, Ar-Rabi', Khalifatur Rasyidin yang keempat, menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Awalnya nggak ada masalah. Siapa yang nggak tahu bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Tapi kemudian keluarga Utsman bin Affan, keluarga dari Bani Umawi, itu meminta Ali bin Abi Thalib untuk segera menangkap para pengkhianat dan pemberontak, apalagi yang punya andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Segerakan ya khalifah, jangan tinggal diam. Pembunuhan Utsman bin Affan ini pelecehan bagi kaum muslimin, sekaligus ini adalah kezoliman luar biasa bagi seorang sahabat yang punya andil besar untuk Allah Rasulnya. Segerakan ya khalifah, kata orang-orang menuntut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pemikirannya matang, jemaah. Orang yang paling paham dengan hukum Allah adalah Ali bin Abi Thalib, sebagaimana keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fima makna. Yang paling paham terhadap hukum-hukum terkait syariat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi Ali nggak bisa sembarangan, apalagi untuk menentukan siapa yang punya andil dalam pembunuhan, karena memang keadaannya ruwet, jelimet, seruwet-ruwetnya. Jadi nggak bisa sembarangan tuh, asal tarik ini yang bunuh, eksekusi, qisas. Karena memang hukumannya qisas. Orang yang membunuh dia akan dibunuh. Ya lagi-lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya pertimbangan. Bukan pertimbangan ala kadar yang nggak matang sekali. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, baik, akan saya urus tentu saja pembunuhan Utsman bin Affan. Tapi harus menunggu waktu yang paling tepat. Harus nunggu waktu yang paling pas. Karena bisa jadi yang salah dibenarkan, yang benar jadi salah. Gara-gara tidak matang dalam menentukan siapa yang punya andil, siapa yang enggak.
Dan ini kan bukan urusan satu dua orang, bisa jadi urusan ratusan bahkan ribuan orang di balik pembunuhan Utsman bin Affan. Ya kalau kemudian khalifah salah tangkap, urusannya menjadi kezaliman. Dan sesiapa yang salah sasaran itu al-qatl, ya, man qatalan nas, siapa yang membunuh satu orang faqad qatalan nas jami'a, hukumnya sama dengan membunuh semua orang yang ada. Maka Sayyidina Ali nggak mau serampangan menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, keputusan Ali bin Abi Thalib ini nggak bisa diterima sebagian kalangan, terutama keluarganya Utsman bin Affan. Ya. Nanti sang istri pun akhirnya, ya, yang mendampingi Sayyidina Utsman sebelum wafatnya itu berangkat ke Syam, meminta backup dari keluarga besarnya Sayyidina Utsman. Karena di Syam saat itu ada seorang gubernur yang dalam 20 tahun kepemimpinannya semua rakyatnya itu angkat topi kepada beliau. Jadi dicintai betul. Gubernur saat itu adalah Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jalan ke sana berangkat. Allahu Akbar. Sampai-sampai konon beberapa riwayat ma'akhtilafil ara', ya, ma'akhtilafil ara' fil riwayat, dengan beberapa pandangan ulama terkait riwayat ini. Konon kabarnya tangannya Sayyidina, jari putus Sayyidina Utsman itu sampai di bawah. Kemudian baju Sayyidina Utsman yang berlumuran darah pun ikut di bawah. Kemana? Ke Syam, dikasih kepada Muawiyah. Orang-orang Syam nangis melihat kejadian itu. Muawiyah seraya tercabik-cabik perasaannya itu, ngelihat lumuran darah dari baju saudaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka saat itu terutama orang-orang Syam bersikukuh segerakan untuk mengeksekusi para pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lagi-lagi kata Sayyidina Ali, gak bisa kita menentukan saat ini harus ketemu pembunuhnya segera dieksekusi, terlalu ruwet masalahnya, begitu. Jadi perbedaan ini satu antara disegerakan atau harus nunggu kejelasan, itu doang. Sementara Sayyidina Ali juga keluarga besar Utsman bin Affan sepakat pembunuh Utsman ini harus diusut tuntas. Cuman yang satu minta disegerakan karena ngerasa tercabik-cabik perasaan mereka bagaimana seorang khalifah dizolimi sedemikian rupa. Sayyidina Ali punya pertimbangan lain, sabar dulu, tenang. Tapi ini disalahartikan seolah-olah Sayyidina Ali ini ngulur-ngulur masalah, begitu. Kemudian permasalahan ini pun ditangkap oleh dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Thalhah ibnu Ubaidillah dan Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu. Ini kan dua sahabat dekat, bersahabat juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat juga dengan sahabat-sahabat yang lain, termasuk sahabat karib dari Utsman bin Affan. Mereka teriris-iris. Mereka akhirnya ngelihat belum ada tindakan konkret menurut pandangan mereka dari Sayyidina Ali. Mereka bergegas untuk datang ke Mekah mengadukan permasalahan ini kepada Ummul Mukminin Aisyah terkait pembunuhan Utsman. Kepada siapa mereka mengadu kalau bukan kepada ibunda kaum mukminin Aisyah. Aisyah lagi di Mekah saat itu. Setelah minta izin sama Sayyidina Ali, berbaiat bahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah jadi khalifah, kedua sahabat ini pergi ke Mekah menemui Ummul Mukminin Aisyah. Cerita. Setelah cerita, kedua sahabat berpendapat, saya sih sebenarnya pengen, wahai Ummul Mukminin, supaya pembunuh Sayyidina Ali ini disegerakan untuk dieksekusi. Kalau enggak, semakin jelimet. Ini ijtihadnya Thalhah dan Zubair. Bertentangan kan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata pendapat kedua sahabat Rasulullah ini, Thalhah dan Zubair radhiyallahu anhuma, diaminkan oleh Ummul Mukminin. Iya betul. Saya juga berpendapat seperti kalian. Kalau gitu, mari kita cari islah bainan nas. Kita coba mendesak Ali bin Abi Thalib. Dengan cara apa? Dengan cara memobilisasi orang-orang, menyuarakan agar pembunuh Utsman disegerakan saja dieksekusinya. Nggak usah nunggu-nunggu lagi.
Akhirnya Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha juga ditemani sahabat Thalhah dan Zubair radhiyallahu anhuma itu berangkat ke Basrah. Karena kalau ke Syam, Basrah tuh arah utaranya Madinah ya, agak ke kanan. Sementara kalau Syam arah utara agak ke kiri. Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha juga Thalhah dan Zubair paham Syam, yang di Syam pasti udah ngedukung. Maka yang dicari suaranya adalah orang-orang Basrah. Berangkatlah dari Mekah tuh ke arah utara terus ngelewatin Madinah sampai ke Basrah. Dalam perjalanan itu orang-orang Sayyidina Ali bin Abi Thalib melaporkan kepada Sayyidina Ali. Cuman informasinya nggak utuh. Sehingga Sayyidina Ali bingung. Ini Ummul Mukminin Aisyah ngapain? Harus ke Basrah bersama Thalhah, Zubair dan membawa pasukan. Kan nggak ada info yang utuh nih masalahnya. Jadi zaman itu benar-benar zaman fitnah. Karena komunikasi itu sulit bisa dua arah itu. Ya kali kalau sekarang enak bisa WhatsApp, internet dan sejenisnya. Ya zaman dulu kan nggak bisa. Sehingga Ali bin Abi Thalib perlu untuk meluruskan semua masalah ini. Maka Sayyidina Ali membawa kurang lebih 2.000 pasukan. 2.000 atau 20.000 pasukan, 20.000 pasukan. Ya. Untuk ke Basrah, untuk bisa mengamankan tempat-tempat yang sekiranya memicu pergolakan. Basrah, Syam, niatnya begitu. Ya. Akhirnya ketemulah ini di Basrah. Ketemu di Basrah. Kejadian ini disebut Mauqi'atul Jamal ya, atau kejadian unta. Karena saat itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Mekah ke Basrah itu pakai unta. Perjalanan jauh Pak, jauh. 2 kali bolak-balik Mekah Madinah perjalanannya itu. Lebih bahkan. Ya. Di atas Haudaj. Haudaj itu apa bahasa Indonesianya itu ya, peti enggak apa, karavan ya, karavan yang di atas unta itu, terus di atas itu. Nah dikenallah ini sebagai Mauqi'atul Jamal. Hiya ma'rakatun waqa'at fil Basrah am 36 Hijriyah baina quwati Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib wal jaish allazi yaquduhu as-sahabaya Thalhah wa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah bil idafah ila ummil mu'minina Aisyah. Jadi tahun 36 Hijriah kejadiannya. Ini pertemuan 2 pasukan besar, satu pasukannya Ali bin Abi Thalib, satu lagi pasukannya Thalhah dan Zubair yang di bil idafah dengan tambahan support dari Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah Ummul Mukminin sekali lagi radhiyallahu anha, Thalhah, Zubair itu nggak pernah pergi untuk niat melakukan peperangan, nggak pernah. Akan tetapi untuk melakukan perdamaian, memobilisasi suara supaya mau mempercepat eksekusi pembunuhan Utsman, itu saja sudah, nggak lebih, nggak pengen perang, nggak pengen ya. Ini diriwayatkan dalam beberapa riwayat, bahkan Ummul Mukminin itu sebenarnya udah sempat mau balik di pertengahan jalan. Jadi ini diriwayatkan ya, oleh Qais bin Abi Hazim. Lama balagat Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha diyara Bani Amir nabahat 'alaihal kilab. Jadi ketika sampai di perkampungan Bani Amir namanya, di sebuah tempat, itu kampungnya Bani Amir, Ummul Mukminin Aisyah digonggongin anjing. Oh, gitu ya. Faqalat, Ummul Mukminin Aisyah tercengang terus nanya, ayyuma in hadza, ini
apa namanya? Karena tempatnya ada sungai. Ini sungai apa? Tempat apa ini? Terus orang-orang bilang, Al-Hawab ya ummal mu'minin. Ini dataran Hawab katanya. Terus kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu wa arda terus langsung bilang, kayaknya kita pulang aja deh. Kayak kita pulang. Loh, kenapa kok harus pulang? Kata Ummul Mukminin Aisyah, saya kayaknya pernah dengar dulu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya engkau sudah tiba di Hawab, kemudian engkau mendengar longlongan anjing, hendaknya kau pulang. Jadi Rasul pernah ngomong itu pada Ummul Mukminin Aisyah. Maka bilanglah Aisyah Ummul Mukminin kepada Thalha dan Zubair, kayaknya kita pulang aja deh. Kayak terngiang-ngiang ucapan Rasul itu. Tapi Thalha dan Zubair memaksa Ummul Mukminin, nanggung Ummul Mukminin, kita nih berangkat bukan untuk maksiat, bukan untuk perang, bukan, tapi untuk meluruskan masalah yang sekarang ini semrautnya luar biasa. Jadi atas dorongan itulah Ummul Mukminin akhirnya mengaminkan dan mengiyakan melanjutkan perjalanan ke Basrah itu. Jadi awalnya sebenarnya Ummul Mukminin udah pengen pulang aja. Jadi Rasul Masya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam udah sempat ngabarin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, singkat cerita sampai nih rombongannya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Thalha, Zubair radhiyallahu anhu dan pasukan kaum muslimin di Basrah. Ali bin Abi Thalib ngutus salah satu ajudan tangan kanannya namanya Al-Qa'qa' bin Amir. Qa'qa', coba kau datangi Ummul Mukminin. Kau pastikan betul apa maksud tujuan beliau membawa pasukan ini ke sini. Tentu dengan adab, karena itu adalah Ummul Mukminin. Hadir ya Amirul, siap wahai Amirul Mukminin. Berangkat Al-Qa'qa' bin Amir namanya, tangan kanannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Datang dengan santun, datang dengan penuh penghormatan. Nanya, ya Ummul Mukminina Aisyah, wahai ibunda kami Aisyah, apa maksud kedatangan engkau datang kemari bersama pasukan? Ummul Mukminin bilang begini, islahum bainan nas. Ini sebagai bentuk islah di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kurang, nggak lebih. As-sahha kalam, bener nih. Iya, islah bainan nas. Bas, dah, itu doang. Baik kalau begitu. Di cross check lagi kepada Thalha dan Zubair di tempat yang berbeda. Jawabannya sama persis plek-ketiplek. Ketika ditanya kepada Thalha dan Zubair, hadza islah bainan nas. Ini cuma bentuk islah, perbaikan sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zubair juga bilang begitu. Akhirnya Al-Qa'qa' bin Amir lapor sama Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, mereka cuma pengen islah. Sementara dua pasukan udah berkumpul nih. Tapi begitu tahu tujuannya islah, itu Ali bin Abi Thalib langsung mengucap alhamdulillah, berarti nggak ada apa-apa. Baik, kita sambut permintaan mereka, kasih tahu kita sama-sama islah dan kasih tahu juga bahwa Ali bin Abi Thalib komitmen untuk bisa mengurus pembunuhan Utsman bin Affan. Saya pun nggak ridho, cuman pertimbangan saya terlalu riskan kalau saat itu juga diputuskan siapa pembunuhnya Utsman. Takut salah tangkap, zolim saya. Kurang lebih begitu. Ya. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Semua orang senang dengan kesepakatan itu karena ya nggak harus berperang gitu. Wa khataba Ali hamidallah ala ni'mati sulh wa a'lana annahu murtahilun ilal ghad. Sampai-sampai Ali khutbah di hadapan kaum mukminin, ya, merasa bergembira atas nikmat yang terselesaikan ini dari masalah as-sulh. Kemudian Ali bilang besok kita akan pulang, balik ke Madinah, kata Sayyidina Ali. Disebutkan
Malam itu adalah malam terbaik bagi orang-orang yang sempat tegang karena mereka harus akan berhadapan dengan saudara-saudara sesama Islam mereka gitu. Mereka pada tidur nyenyak, kecuali para pembunuh-pembunuh Utsman yang mulai khawatir bahwa persembunyian mereka akan kebongkar. Takut mereka. Maka berkumpullah para pembunuh Sayyidina Utsman dan para pemberontak ini untuk mengambil langkah supaya tidak terjadi sulh, supaya tidak terjadi persatuan antara pasukan yang dibawa oleh Ummul Mukminin Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Cepat sekali mereka mengambil keputusan. Tengah malam mereka bersepakat, mereka akan kerahkan orang-orang mereka untuk menyerang. Yang orang-orang Sayyidina Ali pemberontaknya nyerang ke Sayyidah Aisyah, begitu juga dengan sebaliknya. Orang-orang Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha nyerang Sayyidina Ali, dan mereka harus pastikan itu terjadi sebelum terbit fajar, jadi gelap gulita. Maka menjelang fajar betul, Pak, sekelompok orang tiba-tiba mendatangi kemah musuh, baik yang di pihak Sayyidina Ali maupun di pihak Ummul Mukminin Aisyah. Terus main hantem, nyabet pedang aja tuh. Sehingga kemudian sebagian langsung memprovokasi. Pasukan Ali berkhianat. Wah, rame. Sementara di pihak kemahnya Sayyidah Aisyah, di pihaknya Sayyidina Ali juga begitu. Pasukan Tolha dan Zubair berkhianat. Mereka bingung. Lagi enak-enak tidur. Sementara mereka nggak punya penerangan yang jelas. Akhirnya semraut, Pak. Pasukan Sayyidina Ali mengira bahwa pengkhianatan terjadi dari pihaknya Talhah dan Zubair radhiyallahu anhuma, sementara pasukan Ummul Mukminin Aisyah juga berpikir sebaliknya. Terjadi pengkhianatan dari Sayyidina Ali. Wah, semraut aja sudah ini. Ma'rakatu Jamal atau Mauqi'atu Jamal. Tujuannya satu, bikin nggak akur supaya mereka tetap dalam keadaan selamat atas pembunuhan Utsman. Para pemberontak-pemberontak ini. Akhirnya terjadilah perang saudara. Ini perang yang paling membingungkan. Bagaimana tidak? Kerabat dengan kerabat, saudara sama saudara. Begitu mereka jelas di hadapan udah lagi megang pedang, mau nyabet, gimana nahannya? Anak panah itu berkeliaran yang mereka bingung harus berlindung ke kanan, ke kiri, atau kemana. Itu perang paling membingungkan karena berhadapan dengan saudara sendiri. Ya Allah, ya. Perang itu terjadi dan siasat para pengkhianat berhasil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mikir, gimana ini untuk bisa mendamaikan ini? Pasti ada yang salah. Sementara di pihak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada Talha dan Zubair. Sayyidina Ali panggil Talha dan Zubair, manggil semua. Manggil Talha, manggil Zubair. Ketika Zubair datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib terjadi hiwar. Ya, dalam beberapa riwayat diceritakan secara mausul dari riwayat Imam Baihaqi. Ketika ketemu Talha, ketika Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Zubair, bahkan paha kuda mereka saling bertautan, ketemu. Berarti udah head to head, ya, depan-depanan. Sayyidina Ali terus berkata kepada Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu wa ardah, ya Zubair, kamu ingat nggak saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi bicara kepada kita berdua? Rasulullah nanya kepada engkau, ya Zubair, apakah kau cinta kepada Ali? Ya Zubair, atuhibbu Aliyan? Terus engkau pernah jawab di hadapan Rasul, bagaimana aku nggak cinta kepada saudaraku sendiri dan sesama agamaku ya Rasulullah? Iya betul, kata Zubair. Zubair, kau ingat nggak ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadamu, ya Zubair, amma wallahi lataqatulanna Ali wa anta lahu zalim. Ingat gak Rasul pernah bilang, nanti Zubair akan ada salah paham, kau merangi Ali dan engkau saat itu zalim, salah. Ali langsung Zubair langsung diem, Pak.
langsung teringat kejadian itu bersama Rasulullah SAW. Tarojuk terus. Zubair bilang, engkau benar ya Ali, kami yang salah. Zubair langsung meninggalkan area peperangan. Tolhah juga begitu. Tolhah bahkan bertemu dengan Ammar bin Yasir. Sementara Rasulullah SAW pernah menyebutkan fima makna dalam hadis beliau, orang-orang nanti sesama muslim akan berselisih dengan Ammar bin Yasir. Pada saat itu kelompok yang memusuhi Ammar adalah firqatun baghiyah, kelompok yang salah. Akhirnya Tolhah sama Zubair sadar nih, mereka sedang kena fitnah saat itu. Dua-duanya balik kanan pulang. Cuman sayang seribu sayang, Tolhah saat itu harus kena anak panah dari musuh. Tepat di tengkuk lututnya, darahnya habis, kemudian wafat Tolhah. Sementara Zubair itu menghindar terus di sebuah tepian sungai, ya. Di sebuah tepian sungai di lembah Sabah, Zubair bin Awam sholat. Kemudian beliau bertaubat kepada Allah. Kenapa kok bisa begini ya? Kok bisa salah? Ya. Dan ketika Zubair bin Awam tetap tengah dalam keadaan sujud, tiba-tiba ada seorang bernama Amr bin Jurmus. Ini orang ahmak, ya. Orang yang cuma mengandalkan hawa nafsu, penjilat, pengen ngerasa mendapatkan jabatan, itu dia bunuh. Emang udah diincar Zubair untuk dia bawa kepalanya ke hadapan Ali bin Abi Thalib. Dia nggak mikir siapa seorang Zubair itu. Akhirnya lagi sujud tuh Pak, dibunuh itu, digorok lehernya, disimpan kepalanya, dibawa ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Itu orang kalau sudah dihasut sama hawa nafsu ya gila segila-gilanya. Ya, kita juga bisa ngelihat bagaimana orang tua bisa ngebunuh anak, anak ngebunuh orang tua. Kalau udah dibutakan sama hawa nafsu ya gitu. Sampai kemudian Sayyidina Ali kedatangan tamu, dia bilang, saya telah membunuh Zubair bin Awam. Ngamuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tahu nggak kamu siapa yang kamu bunuh itu? Orang yang pedangnya dulu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dihina-hina sama Sayyidina Ali. Dalam sebagian riwayat diceritakan yang ngebunuh Zubair ini akhirnya dia membunuh diri sendiri. Demikianlah fitnah di perang Jamal. Tentu ini belum selesai ya. Tapi kita ingin menggambarkan sedemikian dahsyatnya fitnah saat itu. Dan hati-hati terhadap fitnah. Kadang kalau kita belum tahu mana yang hak, mana yang batil, lebih baik as-sukut aula. Lebih baik kita diam dulu. Itu yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Nggak mau bertindak terlalu jauh lagi karena khawatir informasi yang datang kepada mereka ini belum sempurna. Jadi kalau sewaktu-waktu kita dapat suatu fitnah yang kita belum tahu kebenarannya, jangan cepat termakan sama isu. Dapat informasi satu, langsung keluar-keluar, ntar dulu. Apalagi di zaman saat ini, keterbukaan informasi, kemudahan teknologi dan sebagainya. Jangan sampai kita kepancing kepada isu-isu yang justru memecah belah kaum muslimin tanpa kita tahu kebenarannya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di Mauqi'atul Jamal jilid 2 insya Allah. Ya, terus nanti dilanjutkan dengan Ma'rakatus Siffin sehingga nanti terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh orang-orang Khawarij insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu, dan semoga mujalasah kita hari ini menjadi asbab kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Itu saja, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.